Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Ulis ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum 'adzaban alima. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima
كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ke-16 ini adalah melanjutkan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menerangkan tentang orang Badui, orang A'rab. Rasulullah akan berangkat ke Mekah mengajak orang Badui. Orang Badui tidak mau. Bermacam-macam alasan yang disampaikan oleh orang Badui supaya tidak ikut berangkat dengan Rasulullah. Antara lain pertama karena kesibukan urusan keluarga, urusan duniawi, urusan kerja. Dan dia juga mengatakan bahwa untuk ngurusi keluarga juga itu sebagai alasan. Nah, tapi sebenarnya Allah jelaskan bahwa alasan yang mereka sampaikan kepada Rasul itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Yang ada di dalam hatinya mereka itu adalah dia sebenarnya takut mati. Di mana berangkat ke Mekah itu podo karo setor nyawa dari. Diperkirakan sudah tidak mungkin bisa kembali ke Madinah lagi karena akan dibantai dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah itu sebenarnya. Jadi dia tidak mau. Nah, setelah pulang ternyata tidak apa-apa, ternyata bisa pulang kembali aman Rasulullah. 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan itu Rasulullah akan ke Khaibar. Nah, ke Khaibar ini, perang ke Khaibar, mereka orang Badui itu mengatakan, wah ini satu kesempatan, dia mau ikut. Kenapa? Karena diperkirakan oleh mereka mesti menang kalau di Khaibar. Dan akan membawa harta rampasan yang begitu banyak. Nah, maksud dan tujuan mereka adalah untuk mendapatkan ghanimah rampasan perang itu. Rasulullah menolaknya. Oh tidak, jangan. Kamu tidak boleh ikut di sana. Nah, terus bagaimana Rasulullah? Kau enggak boleh. Itu enggak boleh. Kamu ikut nanti. Ini ayatnya selanjutnya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum azaban alima. Kullil mukhallafina minal a'rab. Nah, Muhammad katakan kepada orang Badui itu yang gak gelem melok nang Mekah itu, satu ta'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Kalian akan diajak untuk menghadapi kaum yang mempunyai ba'sin syadid, kekuatan yang besar. Kok takjak?
Siapa kekuatan yang besar itu? Yaitu golongan Persia Romawi. Nah, itu. Nanti kita jajah. Nah, tuqatilunahum, kalian akan memerangi mereka. Au yuslimuna, atau mereka menyerah. Karena itu maka kalian tidak berperang lagi. Fa in tuti'uhu, maka jika kalian patuhi ajakan untuk memerangi mereka itu, yu'tikumullahu ajron hasanah. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang hasanan baik. Wa in tatawallau kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum azaban alima. Ya tak? Dan jika kalian itu berpaling mundur gak gelem, sebagaimana kalian telah berpaling sebelumnya koyok ngono iku mang, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Jadi Rasulullah itu diperintah oleh Allah engkau jangan menghadapi sing kuat iki lho, sing perang temenan, lek kari njogo harta rampasan melok, gitu lho maksudnya. Engkau lek karo Persia utawa Romawi, lah iku kuat itu. Di antara mati dan urip. Ya, itu. Baru laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Laisa 'alal a'ma haraju walal a'raji haraju walal 'alal maridi haraj. Nah, kecuali tiada dosa atas orang-orang yang buta, gak melok perang itu, gak melok jihad, gak apa-apa. Dan atas orang-orang yang pincang, ya apa-apa, gak ikut. Dan atas orang-orang yang sakit, boleh tidak ikut. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu, dan barang siapa yang taat kepada Allah di sini, walaupun dia sakit, walaupun dia pincang, walaupun dia itu dalam keadaan buta, tapi kalau dia memang menginginkan, ingin ikut saja di dalam jihad, ya toh, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Allah, niscaya Allah akan memasukkan, ya toh, apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa man yatawalla yu'adzibhum adzaban alima, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazabnya adzaban alima, dengan azab yang pedih. Walaupun dia keadaan buta, walaupun dia keadaan pincang, walaupun dia keadaan sakit, tapi kalau mereka itu karena ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, ingin berangkat, ya tak, ingin berangkat atau ingin berjihad, tidak ada masalah, boleh. Maka orang yang seperti itu akan diberikan oleh Allah jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, kalau begitu apa yang kita ambil di sini? Ini kesemangatan. Karena ada orang-orang yang yo sakit sedikit, aku sakit wis ora melok. Nah, itu ya. Ini jadi ketulusan dan kesemangatan ini perlu. Walaupun keadaan yang kurang sempurna, tapi dia semangat di dalam jihadnya, maka mereka itulah yang akan diberikan oleh Allah jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu. Jadi kesemangatan ono to wong sing gagah sehat ora gelem kok jihad. Nah, sekarang saya ingin jelaskan. Jihad itu tidak hanya cuma berangkat perang, bacok-bacokan, gelut-gelut. Enggak, tidak hanya cuma itu. Itu dulu. Bisa juga terjadi demikian, bisa juga jihad itu begini. Menyampaikan ajaran Allah atau mempelajari ajaran Allah ini dengan sebaik-baiknya, ini jihad. Nah, jihad yang paling utama itu adalah jihadin nafs. Itu mengatur atau memerangi keinginan-keinginan yang tidak baik itu. Itu jihadin nafs. Jadi walaupun orang gagah, orang sehat, banyak juga yang tidak mau kok. Walaupun orang yang lemah, tapi semangat, itulah yang dinilai oleh Allah. Maka Allah akan menjanjikan surga yang di bawahnya ada aliran air sungai-sungai itu. Abada, mereka selamanya di situ. Nah, itu. Tetapi kalau mereka itu yang ada kesempurnaan, kuat, tapi tidak mau berjihad, apa yang disediakan oleh Allah?
azab yang pedih, sehat kuat, ya toh? Tetapi tidak mau berjihad. Ya toh? Itu. Maka disediakan oleh Allah adzabun alim. Nah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka, sesungguhnya Allah telah ridho, ya, terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di Hudaybiyah, tahta syajarati, di bawah pohon. Nah, sekarang kita lihat dulu ayat ini. Kita lihat di sini, laqad radiyallahu, sesungguhnya Allah telah ridho. Apa ridho itu? Ridho itu menerima sesuatu yang tidak ada kekurangannya. Diterima dengan tidak ada kekurangannya. Allah ridho. Jadi menerima dengan ridho itu beda. Kalau ridho itu pada karo begini. Ridho itu lulus itu nilai 6 lulus. Tapi yang diridhoi itu nilai piro? 9,8 dan lain sebagainya. Itu loh. Ya lulus gitu loh itu. Jadi mereka ini sesungguhnya Allah meridhoi terhadap orang-orang mukmin. Di sini mukmin bukan amanu. Ya toh? Amanu itu ya beramanu ya percaya, cuma tidak yakin. Tapi ini yang yakin. Tahta syajarati, sehingga dia membuat perjanjian, membuat apa namanya? Bukan perjanjian apa? Berjanji setia. Apa sih jenenge iku? Baiat. Dibayat, janji setia. Nah, sadar di bawah pohon. Nah, pohon apa itu? Ada yang mengatakan dulu pohon samura, pohon di Hudaybiyah. Tapi yo sekarang bawa nombok gak karuan. Itu dari ini anak sing wis sudah dipotong pohon itu. Dulu kan tidak ada masjid, dan diisori pohon itu. Jadi orang 1.400 yang ikut di sana itu sama jabatan karo Rasulullah bersumpah di hadapan Rasulullah. Akan berjuang sampai darah penghabisan. Tidak akan mundur. Ini kan persoalannya apa kemarin? Sampai terjadi baiat itu persoalannya apa? Karena Utsman ini, Sayyidina Utsman yang diperintah oleh Rasulullah menghadap orang kafir itu untuk menjelaskan bahwa kedatangan Rasul bersama golongan rombongan ini bukan untuk mengajak berperang, tapi untuk ibadah umroh ke Baitullah. Nah itu loh, ternyata kok suwe gak balik-balik, padahal jarak antara Hudaybiyah dengan Mekah itu cuma 22 kilo. Kok gak balik-balik? Ternyata, wah ini Rasulullah dengan para sahabat-sahabat itu curiga, jangan-jangan ini dibunuh oleh orang kafir Quraisy itu. Maka dia bersumpah akan mempertahankan dan tidak akan pulang gitu sampai darah penghabisan. Itu baiatnya. Gara-gara itu tadi, ya itu. Nah, baiat ini dilaksanakan di bawah pohon, belum ada masjid. Mulanya jenengan bincang kalau ke Mekah umroh itu bisa melihat itu Hudaybiyah di mana. Di sana sudah dibuatkan masjid sekarang. Tapi sekarang pohonnya di mana? Pohon apa itu? Jenengan bisa melihat, mudah-mudahan lah. Cuma 22 kilo kok kene Malang Arjosari ya. Nah, itu. Nah, itu. Baru itu ketika berjanji setia. Nah, fa'alima ma fi qulubihim, maka dia mengetahui, Allah itu mengetahui fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka. Oh, Allah tahu bahwa di dalam hatinya Rasulullah bersama orang mukmin itu apa itu? Dongkol, apa jenenge itu berdedek. Mendedek dari mana itu? Dari perjanjian yang dibuat oleh orang kafir dan orang mukmin itu. Rasulullah itu sing isine perjanjian kan melemahkan orang mukmin. Jadi dia itu mendedek, waduh siapa jengkel, bergejolak gitu loh. Itu Allah tahu di dalam hati orang-orang mukmin itu, hati mereka itu ono gejolak itu. Nyata? Fa'anzalat sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Lah, lalu diturunkanlah oleh Allah sakinah. Loh, balik sakinah mana?
Jadi sakinah itu ketenangan hati setelah terjadi gejolak itu mang. Lah gejolak itu apa? Karena itu tadi loh perjanjian-perjanjian yang tidak wajar yang dilakukan oleh orang kafir itu. Pertama, kemarin saya ulangi lagi. Disebut nama Allah tidak mau. Tapi disebut Bismillahirrahmanirrahim tidak. Bismikallah. Dengan nama Allah. Nah itu toh. Disebutnya Muhammad Rasulullah tidak mau. Ganti. Muhammad binti Abdillah. Gitu. Terus disebut lagi di situ. Dicantumkan bahwa ini diundur. Apa namanya? Orang-orang Mekah yang ada di Madinah harus kembali ke Mekah. Itu perjanjian. Tetapi orang Madinah yang ada di Mekah tidak usah dikembalikan ke Madinah. Itu. Untuk apa orang yang Mekah di Madinah kembali ke Mekah itu? Nanti akan dianiaya. Ya itu. Harus dikembali kepada kekafiran lagi. Begitu maksudnya itu. Nah, itu dan tidak wajar ya satu. Yang kedua, 10 ke depan itu tidak boleh ada penyerangan. Ya, terus yang terakhir, pelaksanaan ibadah umroh atau ibadah haji ini ditunda tahun depan. Ya Rasulullah mengikuti saja. Nah inilah yang membuat kejengkelan dari orang-orang mukmin itu. Nah di sini Allah memberikan sakinah. Setelah itu, fa'anzalallahu sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Lalu menurunkan ketenangan setelah terjadi gejolak itu atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Itu menang. Ya apa itu? Nah, nanti akan mendapatkan apa namanya? Ghanimah, harta rampasan yang banyak itu. Nah, nanti akan orang-orang mukmin diberikan diberikan ketenangan hatinya untuk melawan Khaibar itu. Dari Hudaybiyah, dari Mekah ini pulang ke Madinah, ada 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan menyeranglah Khaibar untuk orang Bani Nadir itu. Karena orang Bani Nadir ini mengkhianati perjanjian piagam Madinah. Nah, disinilah ada kesempatan untuk mengambil ghanimah sampai kuaya itu dari situ tadi. Nah, itu dari situ. Ini dijanjikan oleh Allah. Ini belum terjadi, tapi sudah dijelaskan oleh Allah. Fama ghanima katsiratan ta'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Wa ma ghanima katsiratan ya'khudunaha, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Nah, itu di Khaibar itu. Wa kana Allahu azizan hakima. Nah, itu terjadi karena adalah Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Baru wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah itu menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil. Ya dah? Dari penaklukannya nanti kamu ke sana mesti akan diberikan kemenangan. Mereka akan takluk dan hartanya itu nanti kamu bisa rampas. Fa'ajjala lakum hadhi, maka disegerakan oleh Allah harta rampasan itu untuk kalian. Ya dah? Harta rampasan itu. Ya di tanah Khaibar itu yang dimaksud. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan dia Allah itu menahan dengan tangan dari kalian. Nah, menahan tangan manusia dari kalian. Apa itu? Dia tidak akan bisa mengalahkan kamu. Menahan, tidak bisa menyakiti kamu. Dan tidak akan berani menyakiti keluargamu, anak dan istrimu yang kau tinggal perang itu. Nah, itu. Kenapa? Allah memberikan rasa takut kepada hati mereka. Wedi. Walitakuna, dan agar hal itu yakin bahwa harta rampasan itu disegerakan itu sebagai ayatal lil mukminin, menjadi bukti bagi orang-orang sing mukmin. Mukmin bukan amanu. Itu ya. Itu. Wa yahdiyakum siratam mustaqima, dan agar dia Allah itu menunjuki kalian kepada jalan yang lurus. Apakah saat itu belum ada di jalan yang lurus? Padahal sudah di situ, sudah jalan lurus. Tapi ini masih berada di jalan sabil. Jadi jalan itu banyak.
Ada sabil, jalan sabil itu jalan kecil yang berliku-liku. Itu namanya sabil. Ono sabilal munafikin, itu jalannya wong munafik. Sabilal kafirin, ono jalannya wong kafir. Sabilal zolim, macam-macam. Atau sabilal mukminin, jalannya wong mukmin. Jadi ini, lek cek dekono saya ruwet kadang-kadang tabrakan, kadang-kadang keserepetan, kadang-kadang kesasar, lek di sabil itu. Tapi kalau di sirotol, itu lurus, soroto itu tenggorokan ngelek. Mesti amblas terus wis, langsung tekan gane tujuan iku. Gak mungkin kesasar, itu sirotol. Nah, ini Allah ini akan mengantarkan kamu kepada jalan yang sirotol itu. Nah, bagaimana cara itu? Nah, ciri-ciri jalan yang menuju kepada sirotol ini, sirot itu adalah jalannya damai. Jalan perdamaian. Jadi jalan menuju kepada sirot itu salah satu cirinya adalah menciptakan kedamaian. Damai, jalan itu damai. Nah, mulanya Rasulullah itu beliau ini berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji atau tawaf di sana, dicegah kembali pulang. Dicegah oleh mereka, diminta gak boleh sekarang, cuma tahun depan. Kembali pulang ngalah. Berapa korban? Banyak toh? Wis teko kono berkalan semua dibawa semuanya. Tapi ya wis ora apa-apa gak sida mulih. Apa yang dicari? Beliau ini Rasulullah itu menciptakan jalan yang damai. Itu loh. Supaya mendapatkan sirot. Jalan yang lurus, lebar. Nah ini lebar. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kalau toh memang persoalan-persoalan ini kok ruwet banget tidak bisa diselesaikan menurut akal kita, ya sudahlah ciptakan kedamaian. Wis gak apa-apa, ya wis ora apa-apa lah, wis gak apa-apa, aku ikhlas. Walaupun harus rugi. Rasulullah rugi enggak? Rugi. Tapi beliau ini tetap menjalankan, ya wis, ayo semua. Nah inilah menjadikan kedongkolan sing umat-umat. Ya opo sih Muhammad, ya opo sih Rasulullah, kan begitu lah. Ya coba sekarang seandainya jenengan jadi pemimpin, wis perjanjian begini-begini terus masa sebalik nomornya, padahal kita kuat. Ya kita kuat. Wis diantem ya mari kan begitu toh. Wis gak ayo balik gak apa-apa. Ya apa sih karepe? Oh pasti begitu di seneni kan karo jamaah ayu. Nah ini Rasulullah begitu. Apa yang dicari? Untuk menciptakan kedamaian. Mulai ngalah lah, setitik ngalah. Kalau toh memang dipikir begini-begini kok tidak bisa, ya sepapalah. Tidak apa-apa. Itu menciptakan kedamaian supaya kita bisa diantarkan oleh Allah kepada sirot, jalan yang lebar lurus itu tadi. Itu. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Wa ukhra, dan ada lagi harta rampasan yang lain. Lam taqdiru 'alaiha, yang kalian belum dapat menguasainya. Harta rampasan itu. Nah, itu qad ahatallahu biha, yang sungguh Allah telah meliputinya. Apa meliputi? Garisin. Allah wis di apa jenenge? Dibunderi. Nah, iki bakal yang akan diberikan orang mukmin bersama Rasulullah itu tadi. Iki. Dari mana itu? Persia dan Romawi. Semua akan dikalahkan oleh Allah, oleh Rasulullah atas pertolongan Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Walau qatalakumul ladzina kafaru, dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian sewaktu kamu ada di Hudaybiyah, ya toh? Lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kemudian mereka tiada memperoleh perlindungan. Balik itu gak wani. Ya toh? Itu. Jadi kenapa kok begitu? Karena itu orang-orang yang dekat pada Allah. Berjanji setia kepada Rasulullah itu. Orang mukmin. Lah syaratnya memang harus begitu. Orang-orang dia akan takut dan akan sungkan kepadamu ini kalau kamu benar-benar mukmin, tidak hanya cuma beriman. Wala nasiro, dan tidak pula ada yang menolong orang yang berbalik itu. Nah, itu syaratnya mukmin itu.
Maka itulah, jadilah mukmin. Ya apa untuk menjadi mukmin itu? Ayo, bagaimana untuk bisa menjadi mukmin? Itu pelajari Quran. Mulane Gusti Allah itu Rasulullah pada saat didatangi oleh orang Badui, ya toh, di dalam surat apa itu? Surat Al-Hujurat itu, surat Al-Hujurat surat ke-49 yang akan kita pelajari nanti. Surat Al-Hujurat ayat 14. Jadi surat ke-49 ayat ke-14. Ya toh? Nah, saya bacakan di sini. Wa qalatil a'rabu amanna. Sudah ketemu? Wa qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Wa qalatil a'rab, orang Arab Badui itu berkata, datang kepada Rasulullah berkata, ya ada dari golongan iku dari Madinah iku, amanna, kami telah beriman. Muhammad dari ini ngono, kami telah beriman. Terus Rasulullah dikandani kalau Allah, Muhammad katakan kepada mereka, kullam tu'minu walakin qulu aslama, kalian itu belum beriman, ya toh? Belum beriman. Nah, tetapi katakanlah, kami telah menyerahkan diri. Kamu ini menyerahkan diri Islam, tapi gorong beriman. Hanya kamu menyerah karena kebaikan. Akhirnya orang Islam percaya, tapi gak lakonnya apa-apa. Percaya Quran, percaya. Tapi sholat, ya sholat. Tapi gak masuk, gak yakin itu. Kamu itu se-Islam, berserah diri. Walamma, karena masih belumlah, yakni belum apa namanya? Walamma, karena masih belumlah yadkhulil imanu fi qulubikum, iman, kepercayaan masuk ke dalam hati kalian. Sik gurung mlebu. Kepercayaanmu sik gurung mlebu di hati. Kon berserah diri, mengakui memang kebenaran Islam, tapi keimananmu gurung mlebu nang jero hati. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum, dia tidak akan mengurangi dan tidak akan mengurangkan min a'malikum, amal-amal kalian, saya sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Lah ya apa iman itu? Nah, dijelaskan ini ayat ke-42. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sak temene wong-wong sing beriman iku, ya ta, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul Allah. Lah, begitu percaya kepada Allah dan Rasulnya, summalam yartabu. Nah ini. Dan Rasul Allah itu, summalam yartabu, tidak ragu-ragu. Dia tidak ragu-ragu dalam keimanannya itu. Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad menggunakan tenaga dan ilmu untuk mencapai melaksanakan kepercayaan itu, baik dengan harta maupun jiwa. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang benar. Kalau melihat ayat ini, coba kita periksa diri kita. Apakah kita ini sudah beriman atau masih Islam? Nah, inilah perlu kita. Bagaimana caranya? Pelajarilah Quran ini supaya kita jadi orang yang mukmin. Itu, ya dah? Baru. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabtila. Sunnatullah. Nah, sunnatullah. Sebagai suatu ketentuan Allah. Sunnatullah itu apa? Sunnatullah itu kebiasaan. Kebiasaan atau hukum alam yang dikanukan Allah. Itu allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabtila, yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu sebagai gantinya. Oh ya, jadi begini.
sekiranya orang-orang ini, walau karena sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, nah ya, walian pastilah mereka itu akan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tiada memperoleh perlindungan, wala nasiron, dan tidak pula ada penolong. Itu sudah ada ketetapan oleh Allah. Ya, sudah ditetapkan sebagai sunatullah. Itu merupakan hukum alam. Apa itu hukum alam itu? Hukum alam itu pokok begini loh. Panas itu mesti ongkep. Pokoknya api mesti membakar. Air itu mesti mencari ke bawah. Itu sudah menjadi hukum alam, sunatullah. Ya ta? Jenengan iku mangan lombok iku mesti kepedesan, itu sudah pasti sunatullah. Pasti itu sudah merupakan sunatullah. Lah, sunatullah ini, sunatullah yang diciptakan oleh Allah itu sudah menjadi penelitian manusia-manusia bahwa kejadian-kejadian itu pasti begini. Itu hukum apa sih jenenge ya? Sebab akibat itu, lihat toh. Ya, itu sunatullah ya, sebab akibat itu sunatullah, pasti begitu. Nah, ini begitu. Kalau dia itu beriman kepada Allah, bermukmin, benar-benar mempercayai tuntunan Allah, maka Allah akan menolongnya. Dan orang-orang kafir yang akan orang-orang kafir yang kurang ajar kepada mereka itu, mereka akan melarikan diri. Tidak takut. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi siapa yang memang itu dekat dengan Allah, pasti Allah akan menolongnya. Itu ketetapannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Kalau ada enggak? Nah, tidak ada yang bertanya? Yuk, ya makanya. Ini masalah ghanimah Pak ya. Ghanimah dia. Kan yep. Orang yang yang gak ikutan mau istilahnya melok kepingin ghanimah. Ya. Terus yang kedua, Bani Nadir. Itu kesalahannya dari perjanjian Madinah apa Hudaibiyah? Madinah, piagam Madinah. Terus yang mana yang dulu, yang Madinah atau Hudaibiyah? Madinah itu, perjanjian Madinah itu setelah Rasulullah itu ini adalah tahun ke-6 Hijriah berangkat ke Mekah. Bani Nadir itu setelahnya Bani Nadir itu setelah perang sebelumnya perang Khandaq. Ya ta? Jadi begitu Rasulullah di sana terjadi peperangan, maka Rasulullah akan membuat satu perdamaian. Perdamaian di antara suku-suku itu yang berbeda berbeda keyakinannya. Nah, antara suku Haritsah, suku Bani Nadir itu berbeda, orang Yahudi, ada orang Nasrani. Nah, menciptakanlah namanya Piagam Madinah. Jadi setelah masuk ke situ, Rasulullah menciptakan kedamaian di situ. Ya padha karo menciptakan itu loh, negeri Indonesia itu loh. Diciptakannya jenenge Pancasila. Nah, itu ada Piagam Madinah. Di mana di sana diisi daripada Piagam Madinah itu, kita harus saling menghormati, dan harus saling menjaga keutuhan bangsa Madinah itu. Nah, itu loh, kayak Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, apa itu? Apa? Ada yang lupa? Berbeda. Itu tetap bersatu jua, satu. Jadi ada Sumpah Pemuda. Itulah piagam. Nah, pada saat perang Khandaq itu parit itu ya. Rasulullah dikepung Al-Ahzab, surat Al-Ahzab. Rasulullah dikepung oleh orang kafir, berbagai macam suku yang kafir itu memerangi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah membuat parit supaya mereka tidak bisa meloncati masuk di dalam area yang tempat peperangan itu. Nah, di situ. Ternyata si Bani Nadir ini membantu orang Madinah ini, membantu orang-orang kafir Quraisy itu untuk mencelakakan Rasulullah. Itulah. Nah, setelah Hudaibiyah ini diperintah oleh Allah cukup oleh Bani Nadir itu. Parani rodo ke pelayu-pelayu mereka itu. Nah, di sanalah munculnya. Boleh kalau kamu tidak ingin mati, maka keluarlah dari daerah itu.
Keluarlah kamu dari. Tidak diperbolehkan membawa harta bendanya kecuali yang hanya bisa dibawa dengan dirinya. Koyok lawang iso ya boleh dibawa, tapi rumah gak boleh dibawa. Itu dirampas oleh Rasulullah. Itulah yang Rasulullah mau kaya raya. Begitu kaya raya, istrinya itu nuntut kepingin kemewahan dunia, kan begitu toh? Itu arah lanjutannya. Gak mari-mari. Mana, Pak? Perjanjian Hudaybiyah sama Madinah. Duluan Madinah. Duluan Madinah. Hudaybiyah dengan Madinah itu dulu Madinah. Nah, setelah Madinah itu selesai urusan intern di dalam Madinah, baru Rasulullah berangkat itu. Nah, berangkatnya ke Rasulullah ke mana itu? Ke Mekah itu adalah ke-6 Hijriah, tahun ke-6 setelah Hijriah. Itu. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan ke-10 Hijriah. Kalau Rasulullah setelah bisa menaklukkan Mekah ini, orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, sebentar lagi Rasulullah sudah tidak ada, dipanggil Allah. Ya toh? Turunnya idza jaa nasrullahi wal fath itu loh. Jadi dulu mana? Dulu piagam Madinah daripada Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jelas ya? Nah, ada lagi mau tanya? Ya. Samakah iman dan mukmin? Mohon untuk dijelaskan kembali, yang saya kurang jelas itu samakah amanu dan iman, kemudian apa bedanya dengan mukminin? Ya. Ya, terima kasih. Ya. Kalau amanu itu percaya. Tapi kalau mukmin itu sudah di atas percaya. Apa itu? Yakin. Nah, sekarang saya tanya. Samakah orang yang menyanyi dengan penyanyi? Apa perbedaannya? Penyanyi mempunyai potensi. Potensi yang lebih hebat ternyata. Sing wong nyanyi bisa juga Penyanyi kamar mandi. Kamar mandi itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada tingkatannya mukmin ini tingkatan yang tinggi, sudah memahami not-notnya, ininya itu sudah dipahami. Tetapi iman hanya percaya saja, tapi belum yakin. Mulanya sekarang berdakwah itu bukan untuk memasukkan orang kafir kepada Islam, tidak. Tetapi dakwah kita meyakinkan orang sing percaya. Ya tak? Jadi kita itu meyakinkan, bagaimana cara meyakinkan kepada orang sing percaya, orang Islam sing percaya. Sebab orang Islam ini akeh sing percaya tapi gak yakin. Apa tidak boleh Pak Afid mikir? Boleh. Tapi kamu harus konsisten pelajari, gitu loh. Kayak dene Nabi Ibrahim. Ya Allah, apakah mungkin, bagaimana panjenengan untuk bisa menghidupkan orang yang mati itu? Nah, itu kan. Lu kan gak percaya tak Ibrahim? Gitu. Oh, saya percaya supaya yakin hatiku, gitu loh. Oh ya ngono, coba juku kon burung yang 4 mata burung warna-warna sakarmu. Pretelono belen bubutono celen-celen wis. Mari ngono ikat semuanya, taruh A B C D gunung kono nanti panggilan. Barulah dipelajari, begitu terbukti bisa menjadi satu lagi, inilah namanya itu. Boleh yakin, mulanya boleh kamu ragu-ragu, tapi konsisten harus belajar sehingga kamu akan menemukan yakin itu. Itulah bedanya antara amanu dan mukminun. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Sekarang ini ayat ke-24. Terima kasih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معلوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن
anta ta'uhum fatusibakum minhum fa'arratum bi ghairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Coba karis ayat diterusno apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sad'ahu fa'azarahu fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Betul kan? Yu'jibu lah. Mana? Fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah. Bi batni. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah. Gini loh. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah. Bi batni Makkah. Nah, ya ayo meneh. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi Yo iku apa? Garai gak iso gak salah iku anhume ora dimbrengengno dadi malih jumbo. Ayo meneh. والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة Terus ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي abluh mahillah. Terus ولولا رجال مؤمنون ونساء
مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. من يشاء. Ayo. ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Wis. Ruhama mana? Ruhama بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Terus سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى ala suqih. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ bikumul kuffar. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.